Inilah Radio Talk bersama Kominfo. Pendengar, pandemi COVID-19 telah mengingatkan semua orang untuk peduli terhadap sesama. Dengan budaya yang saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat bisa lebih mudah terselesaikan. Masa pandemi COVID-19 sudah berjalan 1,5 tahun ini, sudah memunculkan banyak sekali gejala kepenatan, kejenuhan, kelelahan di tengah masyarakat, yakni abai terhadap protokol kesehatan hingga aksi kumpul-kumpul. Lalu masih kuatkah kesadaran dan kepedulian masyarakat saat ini? Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini bersama Peduli Sesama, berjuang melawan COVID-19 mulai dari vaksin dan saling jaga bersama 3 narasumber kami, yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng, kemudian Laura Petra, Ikatan Alumni Yuati Bakti, dan Patrician Gregorius, ICAP, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, Jakarta. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya langsung sapa narasumber yang sudah tersambung di Zoom ya, dan pendengar siaran ini juga Anda dapat akses di seluruh kanal sosmed Radio Alsinta, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Halo, selamat pagi Dr. Daeng. Selamat pagi kawan-kawan dan pendengar Alsinta. Dengan Wirya di studio Dr. Daeng. Kemudian saya sapa juga Ibu Laura Petra. Bu Laura, selamat pagi Bu Laura. Bu Laura sudah tersambung ya? Oke. Dengan Laura sudah hadir, sorry. Sudah hadir, oke. Baik Bu Laura. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, saya sapa yang ketiga narasumber kita, Patrician Gregorius. Pak Greg, halo, selamat pagi. Selamat pagi semua, selamat pagi Dok, selamat pagi Laura. Baik, halo. saya ke Dr. Daeng terlebih dahulu ya. Nah, Dr. Daeng, di masa pandemi seperti sekarang yang masih berlangsung selama 1,5 tahun, masyarakat sudah mulai jenuh dan indikasinya banyak sekali, misalnya sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan. Nah, lalu apa sih yang perlu selalu kita waspadai dari kondisi sekarang yang sudah mulai agak landai ini, Dr. Daeng? Ya, baik. Kalau dikatakan agak jenuh ya dan longgar terhadap protokol kesehatan, mungkin ada benarnya ya, karena sudah lama 1,5 tahun ya. Tetapi seingat saya ini, protokol kesehatan mulai dulu dari awal nggak benar-benar dikerjakan juga sebenarnya. Jadi sekarang ini selain jenuh ya karena sudah lama, bosan, tapi dari awal juga protokol kesehatan ini tidak terlalu disiplin juga dilaksanakan oleh masyarakat. Padahal ini kita tahu semua, meskipun sekarang sudah mulai menurun ini, tetapi angka positif rate secara nasional masih 15% loh, masih di atas 10%. Saya terakhir 2 hari yang lalu itu 15%. Ya. Jadi di atas 10%. WHO itu mengatakan seharusnya di bawah 5% ya angka positif rate. Artinya meskipun sudah agak menurun, dengan angka-angka yang direkomendasi WHO, kita belum mencapai. Mungkin dari daerah tertentu sudah mencapai di bawah 5%. Di Jakarta misalnya, setahu saya itu sudah 3, sekian persen. Nah ini kita kalau terlalu euforia dengan penurunan ini, saya khawatir justru memancing penularan baru di masyarakat, karena euforia dibarengi tadi kejenuhan ya karena sudah lama. Masyarakat abai. Nah, kalau ini terjadi, repot kita nanti, ya. Kedisiplinan akan berkurang. Ini masalah kedisiplinan memang, perilaku, prokes, dan berkali-kali semua pakar, ya, bahkan Bapak Presiden sudah mengatakan kuncinya 2 ini, prokes sama vaksinasi. Nah, prokes ini tidak terlalu kuat di masyarakat, ya. Bahkan sekarang cenderung longgar karena bosen, ya, karena ada berita menurun. Vaksinasi juga kita masih di bawah 50% ya. Masih agak jauh lah, karena setahu saya suntik pertama itu masih
sekitar 30%. Suntik pertama ya, suntik kedua belum 20%. Jadi ini mohon hati-hati, ditambah lagi yang terakhir, ancaman varian baru ini yang belum masuk ke Indonesia, tapi ini betul-betul harus diantisipasi. Varian Lambda dan varian Mu ini tetap ada ancaman ini. Jadi masyarakat tetap memegang kuat dua kunci utama, prokes dan vaksinasi. Mungkin itu, Mas. Ya, baik. Nah, saya ke Bu Laura nih secara bergantian ya. Bu Laura, bagaimana Anda merespon kondisi masyarakat yang sekarang? Apakah itu juga mempengaruhi Anda dan juga yang lain misalnya, sehingga prokes ini tidak begitu ketat lagi, Bu Laura? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya dari Ikatan Alumni Wati Bakti Sukabumi, kami concern dengan khususnya dengan dalam kegiatan donor darah dan berhubungan dengan kondisi saat ini, kami melihat bahwa khususnya terkait dengan berhubungan dengan donor darah, kami cukup tetap terus dapat berjalan dengan baik. Kalau untuk berhubungan dengan donor darah, kami memiliki teman-teman, sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Wati Bakti yang tetap terus setia untuk berdonor darah, dan kami juga memiliki semangat untuk menularkan untuk tetap terus dalam prokes pastinya, kemudian juga dalam menyemangati vaksinasi di kota kami Sukabumi, seperti itu. Iya, jadi partisipasi masyarakat di sana cukup tinggi ya, atau bagaimana Bu Laura? Ya, kalau untuk kegiatan vaksinasi di kota Sukabumi itu luar biasa sekali. Kami bisa melihat setiap minggu kami ada melihat pemerintahan kota ya, dinas kesehatan dan lain-lain tetap terus intens dengan vaksinasi. Kemudian untuk persentase luar biasa, sampai saat ini sudah hampir 50% di kota Sukabumi, dan kami melihat warga masyarakat kota Sukabumi cukup walaupun memang masih ada yang bandel ya seperti itu, tapi cukup untuk di tempat umum cukup prokes seperti itu. Ya, baik. Nah, Pak Gregorius, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, Jakarta, IKAI. Nah, bagaimana merespon kondisi pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun ini dengan kondisi masyarakat kita yang sudah mulai renggang ya, sudah mulai tidak terlalu ketat lagi dengan protokol kesehatan, Pak Gregorius? Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan ini dulu ya, terima kasih. Ini penting sekali kira-kira saya kira ya, untuk teman-teman ini dari teman-teman dari Dokter Daeng. Pertama, terima kasih banyak untuk teman-teman dokter yang sudah bekerja keras dari tahun 2020, mulai bulan April 2020. Saya pikir apresiasi yang paling tinggi buat teman-teman dokter di seluruh Indonesia. Saya dari sisi sebagai seorang praktisi adiksi, clinician adiksi, kalau saya mau berkomentar sih mungkin hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Daeng. Kekhawatiran kami sama persis dengan kekhawatiran kami di pelaku rehabilitasi dan terapi untuk orang-orang yang bermasalah dengan zat atau substance atau narkotika. Kami melihatnya memang mungkin sekarang angkanya sedang menurun, tapi euforia menurun ini saya bilang kalau dari kami ini ada musuh dalam selimut yang nantinya kira-kira suatu hari nanti ini kayak time bomb gitu ya, kumpul lagi, naik lagi gitu nanti, sehingga muncul lagi varian baru gitu ya. Saya pikir kita harus terus mengkampanyekan protokol kesehatan, pelaksanaan prokes yang benar, sampai akhirnya kita betul-betul sampai ke, kalau saya bilangnya perilaku baru atau new normal itu ya, dari dulu kita sebut, sehingga betul-betul kita sampai kepada titik itu. Saya agak khawatir ketika melihat tempat hiburan sekarang mulai membludak lagi, kayaknya udah gue udah divaksin, udah nggak masalah gitu. Sementara informasi yang sesungguhnya belum nyampe nih ke masyarakat. Itu sih kira-kira. Iya, itu yang membuat kita sebetulnya khawatir dan sebetulnya memang belum aman, apalagi mereka belum divaksin, Pak Gregorius ya.
Iya, betul. Vaksin saya pikir pemerintah masih terus kerja keras. Saya perhatikan memang pemerintah masih terus untuk bisa memenuhi angka persentase yang bagus. Tadi seperti data yang muncul dari Dr. Daeng itu kan baru 50%. Mungkin kalau kita bicara Pulau Jawa, kita masih sudah sampai kepada titik yang cukup bagus. Kita nggak tahu di bagaimana di luar Pulau Jawa gitu kan ya. Itu sih. Saya pikir vaksin harus menjadi kerjaan utama kita sampai nggak tahu kalau ya beberapa tahun ke depan deh. Saya pikir gitu. Iya, baik. Dokter Daeng tadi sempat menyinggung mengenai varian baru Mu ya, Dokter Daeng ya, yang ini juga sebetulnya patut diwaspadai karena khawatir akan menimbulkan lonjakan kasus yang baru, Dokter Daeng. Nah, dikaitkan dengan kondisi masyarakat kita sekarang, yang mungkin terpengaruh juga dengan data bahwa pandemi sekarang, maksudnya data penularan setiap hari, data nasional kan jumlahnya semakin jauh berkurang. Kemudian angka kematian juga jauh berkurang juga dibandingkan bulan Juli lalu ya dok ya. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan mengantisipasi hal itu, Dokter Daeng? Ya, jadi begini, masyarakat ini apa ya? Saya yakin perlu memahami ya. Mungkin karena masyarakat ini kan sering terhubung dengan internet ya, secara perkembangan secara global. Saya yakin masyarakat mengerti bahwa di berbagai belahan dunia, di negara-negara itu, COVID ini masih naik turun. Ya, seperti di Amerika, di India, di Inggris, ya, dan negara-negara lain itu naik turun. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati. Ya. Amerika suatu saat menurun, baik ya, tapi sekarang ini lagi naik-naiknya. Ya. Termasuk Inggris dulu sempat turun, kemudian naik lagi, sekarang turun lagi. India demikian juga, ya. Waktu varian Delta menyerang India itu naik, ya, yang sebelumnya sudah menurun. Nah, sekarang dikabarkan menurun, tapi ini mau naik lagi, ya. Jadi kita tetap hati-hati karena lonjakan-lonjakan itu akan berpotensi terjadi, ya. Apalagi kemudian varian-varian baru muncul seperti Mu ini, ya. Yang pertama dilakukan memang kalau dari segi pemerintah ya, negara ya, memang mengetatkan pintu masuk dari luar. Jadi seperti Lambda kemarin itu kan banyak terjadi di India. Itu mungkin masih ada yang bocor-bocor di pintu masuk itu, sehingga sempat masuk dan masuk ke Indonesia, dan di Indonesia berkembang sangat cepat karena memang saat itu Delta belum masuk ke Indonesia. Nah, Mu ini jangan sampai masuk ke kita. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita kerjakan, ya jangan dululah ke luar negeri, gitu. Terutama ke daerah-daerah yang dikabarkan ada varian-varian baru yang belum ada di Indonesia. Ya, kalau bisa jangan dululah ke luar negeri, di stop dulu lah. Ini untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan saudara-saudara kita di Indonesia, karena kalau kita ke luar negeri, ke tempat di mana varian baru itu ada, kemungkinan besar kita terpapar karena sangat mudah nih terpapar COVID. Kemudian masuk ke Indonesia, saya khawatir tidak terdeteksi ya waktu masuk, mungkin karena kita masih asimptomatik ya atau OTG, hasil tesnya mungkin masih error ya, masih dikatakan negatif. Ternyata setelah kita dilepas beberapa hari, sakit kita. Begitu sakit, ya minimal keluarga kita, teman kita sudah tertular. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam negeri, nah ini tetap kuncinya dua. Ya. Para pakar siapapun di dunia itu mengatakan kuncinya dua. Protokol kesehatan dan vaksinasi. Kita percepat vaksinasi. Ini yang pertama. Kawan-kawan yang belum mendaftar vaksinasi, cepat-cepatlah mendaftar, ya. Karena vaksinasi ini mengurangi penularan, meskipun masih ada yang tertular. Ya. Yang kedua, vaksinasi ini mengurangi angka kematian, ya. Karena kalau sudah divaksin itu biasanya perburukannya bisa terjadi, tapi sangat kecil terjadi perburukan. Ya, jadi cepatlah vaksinasi. Yang ketiga, marilah tadi Pak Gregorius, saya sangat setuju. Marilah kita tetap budaya untuk prokes itu ya
itu tetap kita lakukan. Ya memang ada perilaku atau budaya kita yang harus dirubah ya menghadapi COVID ini, supaya kalau budaya kita tidak berubah ya, cuman apa istilah orang Jawa bilang kapok lombok gitu ya, hanya waktu rami saja kapok kita, tapi setelah sepi kita longgar lagi, itu lonjakan-lonjakan COVID seperti bulan Juni-Juli akan berulang lagi, karena sebelum Juni-Juli itu kan kita tahu Desember Januari itu terjadi lonjakan. Ya kan? Sebelum Desember Januari itu kira-kira pertengahan 2020 juga terjadi lonjakan. Nah, marilah kita belajar di 3 kali lonjakan ini, tetap kita waspada. Waspadanya dengan kita, ayolah cepat bondong-bondong lakukan vaksinasi, dan marilah kita tetap perilaku hidup bersih dan sehat, terutama prokes ya, menghadapi COVID ini kita lakukan dengan baik. Baik, Dr. Daeng Fakih dan Bu Laura serta Pak Greg, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan. Setelah ini kita juga buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869.000, SMS atau WhatsApp di 08118065543. Radio Talk bersama Kominfo. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas, kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. Kirain udah tua. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Lindungi keluarga, Lindungi Indonesia. Satu persatu kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak kecuali ada kepentingan. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk, vaksin. Tetap jaga protokol 3M ya. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Radio Talk bersama Kominfo. Ya baik, Anda masih bersama kami dan kami langsung buka line telepon untuk Anda di 0215869.000, SMS atau WhatsApp di 08118065543. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin mengetahui apa saja sih yang perlu kita persiapkan bersama peduli sesama berjuang melawan COVID-19, mulai dari vaksin dan saling jaga ini, Anda juga bisa mention follow akun @mulaidarikamu_id ya. Anda bisa memfollow akun @mulaidarikamu_id. Baik, Dr. Daeng Fakih, kemudian Bu Laura dan Pak Patrician Gregorius, ada beberapa hal yang sudah ditanyakan pendengar ya, sudah masuk ini diantaranya dari Pak Indra di Jakarta yang menyoroti mengenai 3T. Ya, 3T ini penting sekali, apalagi varian Mu ini, jadi harus ditingkatkan. Kemudian Bu Ida Amaro di Jakarta yang berharap agar bukan hanya Jakarta tapi daerah-daerah lain juga vaksinasinya harus ditingkatkan. Ya, karena vaksinasi ditingkatkan karena vaksinasi bisa mengurangi keparahan ya jika terpapar. Ini beberapa tanggapan pendengar. Sebelum ditanggapi, saya sapa Pak Aji di Cibubur ya. Pak Aji, silakan Pak Aji. Selamat pagi Pak Wiyo dan pagi, silakan Pak. Ya. Jadi begini Pak, kita ini kan sudah mengalami pandemi, naik turun itu sudah kita alami dan sudah berjalan 1,5 tahun lebih, di mana ekonomi sangat bagi sebagian stakeholder tertentu ya, termasuk kami yang operator kapal wisata sangat terpuruk karena memang sudah sangat berat lah, mungkin menuju kebangkrutan lah. Jadi kalau ada upaya sekarang membuka dengan kehati-hatian dan kemudian menerapkan SOP yang kondisi kita lebih baik, tentu kita harus syukuri, tetapi jangan terlalu ditakut-takutin dengan ini dan itu, karena masyarakat sudah makin aware dan penggunaan masker pun saya lihat sudah sangat masif di mana-mana, jarang lagi masyarakat yang bandel gitu. Jadi jangan nanti seolah-olah begini, vaksin menjadi utama, sementara di beberapa daerah memang akses untuk mendapatkan vaksin juga kesulitan. Seperti saya punya anak buah itu di Bali masih sulit
untuk vaksin karena memang ada stok yang masih. Jadi kan tapi kita tahu bahwa pengaman untuk menghadapi COVID ini kan misalnya masker. Nah kalau sekarang apakah orang itu kalau belum vaksin lalu pakai masker pun juga jadi ditakut-takutin? Ya harusnya janganlah. Artinya gini, kegiatan mari kita jalankan. Toh mau nggak mau ekonomi juga harus pulih. Mau nggak mau kita juga akan bergelut dikelilingi dengan COVID yang nanti akan sekarang sedang selain vaksin juga mulai ada penemuan obat-obat. Kalau saya membandingkan tadi malam diskusi dengan teman saya di Amerika itu orang mau vaksin itu tinggal datang ke apotek di mana saja gitu gratis karena apotek sudah dikondisikan untuk nanti dia klaim minta dana ke pemerintah kalau memang itu gratis gitu kan, dan nggak bayar. Kalau di Amerika malah ada dia juga misalnya yang mau suntik dikasih dia berapa. Nah maksud saya yang penting itu sebetulnya permudahlah semua akses di dalam rangka penanganan COVID ini bagi masyarakat. Tidak usah banyak diskusi dan ditakut-takuti kayak di negara lain, itu laksanakan saja. Lalu kegiatan ekonomi yang memang dibuka pelan-pelan itu jangan dibarengi dengan ditakut-takuti terus. Jadi kita nih hidup ini pada akhirnya saya yakin kita akan harus bersama dengan COVID pada akhirnya kalau lihat situasi. Tapi kita upaya-upaya lain untuk pengobatan, untuk preventif itu dilakukan. Jadi jangan Pak Haji. Oke, kita sudah dapat poinnya Pak Haji ya. Ada Pak Isman, kita berbagi dengan yang lain. Pak Isman di Bandung, silakan Pak Is. Ya, terima kasih para narasumber dan juga begini, Kang, saya itu ingin menyampaikan hasil pengalaman, bukan pengalaman mengetahui di masyarakat dengan bahasa Kang tadi bahwasanya dari awal karena meningkatnya COVID itu masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan. Sekarang karena sudah tidak lagi berkurang patuhannya gitu kan. Kapan patuhnya gitu kan masyarakat? Waktu kemarin-kemarin itu dari awal sampai sekarang itu saya rasa masyarakat itu tidak ada berubah gitu kan ya. Terutama yang saya lihat di masyarakat ya. Masalah PPKM, masalah ini tetap masyarakat itu terhadap protokol kesehatan itu di lapangan itu kurang sekali untuk mematuhinya gitu kan. Tapi kok bisa gitu sekarang landai gitu kan ya. Nah untuk itu mungkin saya harapkan kepada pemerintah gitu kan, kepada pemerintah bahwasannya apa sih yang harus sekarang lakukan ini, karena kan pasti saya yakin bahwasanya sekarang itu hidup kita itu akan terus berdampingan dengan COVID gitu. Dan saya rasa penyakit itu yang bisa terputus ya. Oke, baik Pak Isman. Saya ke Pak Teguh, setelah ini boleh ditanggapi. Pak Teguh silakan di Cengkareng ya. Assalamualaikum Mas Suryo. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Teguh. Itu dengan dokter ya? Ya, dengan Dokter Daeng Fakih. Oke, begini dokter. Maka saya ini cuma hanya menambahkan, saya juga kan tenaga kesehatan, tukang urut. Kita itu bukannya hanya vaksin aja. Jadi pokok pertama, protokol kesehatan harus dipatuhin. Kedua, yang namanya vaksin ya. Ketiga, jangan lupa, itu namanya vitamin. Kalaupun kita protokol kesehatan patuh, kita udah divaksin, tapi nggak kenal namanya vitamin. Vitamin itu harus apa 2 hari sekali, apa sekali sehari, nggak usah yang bermerek, yang penting jangan ketinggalan vitamin. Itu insya Allah mudah-mudahan nggak ada namanya COVID. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Saya ke Dokter Fakih dulu ya. Dokter Daeng Fakih dulu untuk menanggapi sebelum ke narasumber yang lain. Silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya setuju kita bukan menakut-nakuti masyarakat, itu setuju. Ya, yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Dan saya kira pemerintah dan petugas kesehatan di Indonesia kayaknya nggak pernah ya nakut-nakuti ya. Kita hanya mengingatkan. Malah di Indonesia ini terkenal kebijakannya masih agak longgar dalam mendisiplinkan. Ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti di Singapura lah, tetangga kita itu ketat banget untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Di Indonesia masih terhitung longgar, ya, nggak langsung kemudian di denda biasanya petugas mengingatkan dulu. Ya, jadi sekali lagi saya setuju, tidak ditakut-takuti, setuju ya.
yang dilakukan pemerintah selama ini, petugas itu ya meskipun menurut kami itu agak longgar ya, masih agak longgar, belum sedisiplin di negara-negara lain ya. Contohnya Singapura itu disiplin sekali. Kalau di Indonesia mungkin tindakan aparat yang seperti di Singapura dianggap berlebihan gitu. Jadi marilah kita tetap bersama-sama ini mendisiplinkan diri kita. Memang tugasnya aparat memberikan pendisiplinan, tugasnya petugas kesehatan memberikan informasi, edukasi tentang prokes. Karena kalau sekali lagi kalau prokesnya kendor, ini memang bermasalah, dan bermasalahnya bukan untuk diri kita sendiri, semuanya, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita itu akan kena. Dan kalau ini kena, ini akan terjadi lonjakan lagi, memang beresiko. Oleh karena itu sekali lagi pemerintah sudah memiliki setahu saya sudah memiliki level ya. PPKM itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Level itu kemudian dilonggarkan sedikit demi sedikit berdasarkan indikator. Indikatornya apa tadi? Angka kematian, angka positif rate, dan lain-lain. Jadi saya kira ada pentahapan-pentahapan yang sudah dilakukan, dan kita harus terus-menerus mengingatkan masyarakat. Konteksnya tidak menakut-nakuti ya. Saya kira di Indonesia tidak ada tindakan yang sangat ini yang dilakukan dalam rangka nakut-nakuti. Setahu saya begitu. Jadi itu. Yang kedua, memang betul Pak. Jadi kalau kita bicara tentang resiko terjadinya sakit, itu ada 4 besar kalau menurut teori ini ya, teori kesehatan masyarakat yang sudah lama dianut oleh para pakar kesehatan, yaitu perilaku, kondisi lingkungan, kemudian kondisi konstitusi tubuh namanya, atau daya tahan tubuh lah ya mengenalnya, yang terakhir pelayanan kesehatan yang baik. Nah, sebenarnya 3 hal di depan ya, perilaku, lingkungan, dan daya tahan tubuh itu masuk dalam kategori protokol kesehatan ya. Tetapi kemudian ada yang dipisah, yaitu vaksinasi. Vaksinasi sebenarnya menjaga daya tahan tubuh. Termasuk yang Pak siapa tadi dari Cengkareng ya, kalau vitamin dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Bahkan mungkin hal-hal lain yang bisa menjaga daya tahan tubuh seperti istirahat cukup, tidak begadang ya, atau hal-hal lain yang secara tradisional tapi sudah dinyatakan aman, itu dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh Pak, jadi prinsipnya perilaku, kalau perilaku itu kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu masuk dalam perilaku. Lingkungan juga kita harus bersihkan. Daya tahan tubuh harus kita tingkatkan, karena vaksinasi ini program khusus, maka sedikit dipisah dari prokes. Ya. Sebenarnya masuk dalam prokes sebenarnya, tapi dipisah karena ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Vitamin iya Pak, itu masuk dalam prokes untuk menjaga daya tahan tubuh. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Daeng. Kita jeda lagi setelah ini, nanti Pak Greg dan juga Ibu Laura ya nanti akan memberikan tanggapan juga, dan pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Kominfo. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas, kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. John! Kirain udah tua. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Lindungi keluarga, Lindungi Indonesia. Satu persatu kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak kecuali ada kepentingan. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk, vaksin. Tetap jaga protokol 3M ya. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Radio Talk bersama Kominfo. Baik, saya ke Bu Laura ya. Bu Laura, selama ini ya
bagaimana seperti apa sih pelaksanaan donor yang sekarang dilakukan oleh IKYB di tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi, Bu Laura? Iya, terima kasih Pak. Kami IKYB itu sudah 11 kali melakukan kegiatan donor darah dan puji Tuhan di sepanjang pandemi ini kami sudah berjalan sepanjang 6 kali. Memang pada awal pandemi kami ada berpikir mungkin teman-teman pendonor ada kekhawatiran untuk berdonor dan lain-lain, akan tetapi ketika tahun lalu di bulan Juni pada saat bulan puasa itu kami melakukan kegiatan donor darah pertama kali di tengah pandemi itu tetap atensi dari teman-teman berdonor darah luar biasa sekali, meskipun pada masa itu masa tinggi-tingginya orang takut keluar rumah dan lain-lain ya, seperti itu. Dan terus berjalan sepanjang pandemi ini 6 kali berjalan, tidak berkurang 100 hingga 150 pendonor senantiasa dalam setiap kegiatan kami. Dan bahkan orang banyak teman-teman pendonor yang baru yang mau berdonor darah, begitu, sehingga itu ada mungkin masanya teman-teman divaksin sehingga mereka tidak bisa berdonor, kemudian digantikan dengan teman-teman baru, dan banyak pendonor-pendonor pemula yang baru 17 plus berdonor bersama kami, seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang kan problemnya biasanya pada saat pandemi seperti sekarang yang sulit itu donor darah konvalesen ya, plasma konvalesen. Ya. Sejauh ini bagaimana Bu Laura? Apakah ada kesulitan juga upaya dari teman-teman di sana, dari Ikatan Alumni Yuwati Bakti ini untuk mengajak masyarakat yang sudah pernah terpapar, sembuh, kemudian donor plasma konvalesen ini? Ya, pada saat beberapa waktu yang lalu ketika COVID sedang tinggi-tingginya dan kebutuhan akan konvalesen tinggi, kami tentu sebagai ikatan alumni yang juga concern dengan berdonor darah punya sahabat-sahabat donor darah yang mereka juga concern sekali untuk dalam hal vaksin maupun dalam hal plasma konvalesen, dan puji Tuhan informasi akan kebutuhan selalu kita bisa kasih kepada teman-teman, dan rasanya itu cukup membantu untuk mereka yang membutuhkan, meskipun pada posisi di Sukabumi kami tidak memiliki mesin aferesis ya, sehingga kami harus dari kota tetangga Sukabumi ya, kota Bandung atau Cibinong seperti itu, tapi itu cukup membantu. Tetapi pada masa sekarang dengan tingkat kami juga sudah berada di PPKM level 3, kemudian mereka yang terpapar COVID sudah menurun, kemudian informasi akan kebutuhan konvalesen juga menurun, berkurang, dan bahkan kami mendapatkan informasi mungkin bisa nanti Pak Daeng Paki juga boleh mengkonfirmasikan bahwa konvalesen ini juga pada saat ini tidak menjadi pilihan lagi ya untuk membantu teman-teman yang terpapar COVID. Karena ada penelitian atau jurnal yang lebih baru yang mungkin bisa melihat bahwa itu tidak cukup membantu pada saat ini, seperti itu. Iya, baik. Saya ke Pak Gregorius nih. Pak Gregorius, bagaimana upaya Yayasan IKAI dalam mencegah penularan COVID-19 di kalangan komunitas? Ya, pertama Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, mohon maaf bukan yayasan ya, tapi kami adalah sebuah organisasi profesi. Sama dengan ID, sama dengan ID kiranya ya. Yeah. Kami ada di 15 wilayah, 15 daerah di seluruh Indonesia. Yang saya hanya tahu untuk wilayah Jakarta saja itu jumlah kami itu ada 200 orang. Kami terdiri dari berbagai profesi, terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti dokter, psikolog, psikiater, dan kami yang sudah melewati berbagai pelatihan dan pendidikan untuk menjadi konselor adiksi. Kalau di kami sih sementara pelaksanaan selama pandemi ini bagaimana kami berjalan, tentunya di awal tahun 2020 kami ketika kasus pertama sudah diumumkan yang di Depok, kita bulan Juni, kalau nggak salah Mei atau Juni, diinisiasi oleh kami, IKAI, dan kerjasama dengan UNODC dan BNN waktu itu kita mencoba membuat satu kerangka acuan atau SOP untuk pelaksanaan semua
layanan di seluruh Indonesia di dalam sebuah tempat terapi atau tempat rehabilitasi, termasuk di tempat-tempatnya pemerintah yang ada di bawah Kemensos, yang ada di bawah BNN, baik itu yang maupun yang milik masyarakat ya. Itu dulu sih kira-kira yang sudah kami buat sampai sejauh ini, sehingga memang akhirnya membuat perubahan banyak. Kapasitas yang tadinya kami harus menurunkan kapasitas, kami harus membuat jam atau shift kerja yang rigid gitu ya, mondar-mandir orang jadi tidak terlalu banyak atau berkurang, hal-hal seperti itu sih. Mungkin cukup lelah, tapi kita paham bahwa di komunitas pengguna nafsa terutama hal ini cukup rentan karena memang COVID cukup rentan di antara teman-teman karena memang ini budaya ngumpul, budaya gathering gitu ya masih cukup banyak terjadi. Komunitas kita kan nggak hanya ada yang pengguna yang ada yang kelas atas, tapi ada anak jalanan, ada teman-teman dari itu yang rentan terpapar COVID ya, Pak Gregorius ya. Iya, nah itu yang kita. Tapi mereka sudah divaksin semua, Pak Greg. Sejauh ini kalau yang saya bisa sampaikan di bawah yang berkoordinasi dengan BNN dan Kementerian Sosial sampai sejauh ini hampir kurang lebihnya sih sudah semuanya mendapatkan vaksin untuk vaksin pertama ya. Untuk tenaga kesehatannya, tenaga terapinya, staf dan lain-lain untuk ada sekitar 100 atau hampir 200 lembaga di bawah Kementerian Sosial yang bergerak untuk bidang rehabilitasi. Kurang lebihnya 100 lebih untuk di bawahnya BNN, termasuk teman-teman dari BNN itu juga sudah melewati vaksin tahap pertama ya. Yang tahap kedua mungkin masih sedang berjalan sekarang. Rata-rata sih kita semua sudah sampai ke situ. Nah, kalau bicara dengan komunitas, saya pikir kita masih perlu upayakan itu. Angkanya masih rendah gitu soal maksudnya. Jadi ini tantangan juga ya Pak Gregorius ya, agar maksimal angkanya. Oke, kita sapa pendengar sudah menunggu, ada Pak Petrus di Sunter dan Pak Hari di Bandung. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Pagi Pak Wiryo. Pagi Pak Petrus ya. Ya, saya ke Dr. Daeng ya. Silakan. Ya, pagi dokter. Jadi kita sepakat memang untuk mengendalikan pandemi ini memang ada 3 ya. Jadi dari pihak pemerintah ya 3T, dari masyarakat ya prokes, ya dan pemerintah ya vaksinasi juga bersama dengan masyarakat gitu loh. Nah kita lihat sekarang ini dengan varian Delta yang kemarin memborbardir ya kan kenaikannya tajam, tiba-tiba turun. Ya, nah sekarang kita lihat yang berhasil vaksin kan cuma daerah tertentu kayak Jakarta ya. Nah, daerah lain kan masih jauh di bawah 50%, apalagi yang penduduknya besar, ya wilayah-wilayah penduduknya besar dan atau yang wilayah-wilayah yang jangkauannya vaksinnya susah seperti Kalimantan, Irian gitu loh. Tapi kita lihat sama-sama turun sekarang gitu loh. Nah, apakah sebenarnya penurunan ini ya itu sebenarnya masyarakat kita ini udah terbentuk herd immunity dari penularan gitu loh. Tapi di Indonesia mungkin lebih kuat karena faktor cuaca tropis, kelembapan dan mungkin ya nggak tahu lah jamu-jamuan atau apa gitu loh. Nah yang ditakutkan nanti ya ada varian baru lagi, nanti melonjak lagi gitu loh. Kalau dari prokes saya setuju dengan dokter bahwa dari awal sampai sekarang ya harapan prokes di Indonesia itu berat. Seperti sekarang kita lihat di Jakarta aja. Belum longgar aja di Danau Sunter itu udah mudah-mudahan tiap malam penuh, apalagi sekarang dilonggarkan, padat, tidak ada jaga jarak. Ya rumah-rumah makan itu yang ramai, yang kumpulan anak muda, semalam saya lewat udah mobil udah antri, kafe-kafe udah penuh semua itu. Ini yang harus diantisipasi ya Pak Petrus ya. Jadi maksud saya ada nggak sih penelitian sekarang misalnya penurunan sekarang ini karena sebenarnya karena vaksin atau karena yang lain gitu ya? Atau karena benar-benar sebenarnya udah tertular ya, seperti yang di penelitian dari UI bahwa Jakarta itu sebenarnya udah 4 bulan apa ya udah dibilang udah di atas 50%, apalagi dia setelah serangan Delta mungkin udah 80-90% warga Jakarta udah sebenarnya punya imun dari tertular gitu loh, bukan karena dari vaksin. Nah karena dengan lain seperti Israel atau apa yang masyarakatnya udah kita berbagi dengan yang lain Pak Petrus ya. Terima kasih Pak Petrus. Kemudian Pak Hari di Bandung, silakan Pak Hari.
Pagi Pak Wiryo, Pak Pagi. Daeng, saya ingin tanya. Yang Ya. pertama adalah saya belum yakin sudah terbentuknya herd immunity. Ya. Yang kedua justru saya bertanya, orang yang sudah divaksin maupun daya tahan tubuhnya tinggi, tetap saja kan bisa terpapar. Jadi kalau dia dites, tetap saja positif. Jadi makanya saya bilang, kalau vaksin jor-joran, tiba-tiba melandai, saya yakin bukan karena vaksinnya, karena orang sudah divaksin pun tetap bisa terpapar. Demikian juga vitamin. Lantas dari mana? Prokes. Saya sekarang berada di jalan di Pati Ukur, Bandung. Yeah. Semua pedagang kaki lima tidak pakai masker. Berarti apa? Testingnya kah yang kurang? Karena kalau mau fair, semua pedagang kaki lima ini coba ditesting. Kemungkinan besar OTG. Nah, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Daeng. Apakah orang yang sudah divaksin, kalau dia terpapar, maka virusnya itu lemah untuk menularkan ke orang lain? Berbeda dengan yang belum divaksin. Hatur nuhun, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari di Bandung. Sebelum ditanggapi kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Radio Talk bersama Kominfo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Hai, aku Feni. Sekarang banyak WFH, jadi punya banyak waktu ngedekor ulang barang-barang vintage yang memang kesukaan aku dan suami. Sejak lama kami berburu barang-barang vintage supaya pas nempatin salah satu unit di Caribbean Sumarekon Serpong sudah ready. Kami langsung pilih unit yang luasnya 8x16 meter persegi. Ada juga yang 7x16. Harganya oke kok, mulai 2,3 miliar. Apalagi lokasinya, dekat tol BSD dan Ruko Goldfinch yang memang sudah ramai. Tipe Caribbean ini desainnya modern dan natural, tapi klasik plus homey banget. Suasana klasik ini bikin aku betah kerja dari rumah. Aku bisa lebih tenang berpikir dan matang dalam memutuskan. Kalau sahabat belinya sampai September, bisa dapat Samsung G Flip dan promo menarik lainnya. Bunga KPR-nya 3,99 fix 2 tahun. Tunggu apa lagi? Hubungi 021 5421 0008 atau www.sumarekonserpong.co. Sumarekon Serpong. Radio Talk bersama Kominfo. Pendengar, sesi terakhir sebelum saya lanjut ke Dr. Daeng, saya infokan kepada Anda untuk mention follow akun @mulaidarikamu_id ya. Silakan Anda bisa berbagi info, Anda bisa mendapatkan berbagai info mengenai pandemi COVID, penanganannya dan lain sebagainya. Mention follow akun @mulaidarikamu_id. Baik, Dr. Daeng, ada 2 pendengar tadi ya yang menanyakan langsung terkait dengan protokol kesehatan, vaksin, herd immunity, dan bagaimana dengan mereka yang memang imunnya memang sudah cukup bagus. Kemudian ada pengaruhnya nggak dengan angka yang sudah mulai landai sekarang ini? Apakah karena vaksin atau karena faktor lain? Cuaca misalnya. Dr. Daeng, silakan. Ya, saya jawab langsung dua-duanya ini karena satunya merasa yakin, satunya merasa kurang yakin. Silakan, Dok. Jadi begini, semua tindakan kita untuk menangani virus ini memang sekarang ini belum ada yang 100%. Nah, jadi vaksinasi tidak bisa 100% ya. Kemudian yang lain lagi juga pengobatan juga sampai sekarang COVID ini belum ada obat, satu macam obat yang apa ya, kalau di istilah kita itu golden standard gitu. Standar emasnya bahwa kalau dikasih obat itu langsung mati virusnya. Ya. Kalau yang penyakit lain kan misalnya penyakit tipes gitu ya, kasih chloramphenicol mati itu tipesnya. Nah di COVID ini belum ditemukan, sehingga semua upaya itu dilakukan secara simultan bareng-bareng karena belum ada yang 100%. Makanya orang yang divaksin itu memang juga tidak pernah dinyatakan 100%, ya. Meskipun memang masih sebagian besar itu tercegah untuk
tertular. Tapi masih ada yang bisa tertular karena tidak 100%. Nah, setelah tertular, kalau sudah divaksin kan ada antibodinya dalam tubuh. Kalau kita itu dalam sebuah negara, contohnya sudah ada tentaranya gitu. Kalau ada musuh datang, tentaranya ngelawan, Mas. Nah, tergantung sekarang jumlah tentaranya dalam tubuh kita itu dengan musuh yang masuk. Kalau yang musuh yang masuk misalnya 100 orang gitu, nah, tentara kita cuma ada 90, berarti kan musuhnya menang 10, Mas. Kira-kira gitu perumpamaannya. Nah, kalau menang 10 musuhnya, maka kita akan jatuh sakit, tapi tidak berat. Kalau tentaranya kosong, yang masuk 100 itu kan berat sakitnya. Makanya, meskipun vaksin itu tidak bisa mencegah 100%, tapi karena sudah ada tentaranya, sudah ada antibodinya, kalaupun ada musuh masuk virus, itu tentaranya masih menghambat jumlah virus yang besar. Sehingga kalaupun ada sisa, ada yang tersisa, tapi tidak banyak gitu. Dan itu yang dikatakan oleh pakar mencegah proses perburukan, bahkan mencegah kematian. Kira-kira analoginya seperti itu. Ya mungkin gampang dipahami kalau saya andaikan tentara. Jadi volume antibodi, kandungan antibodi itu bisa menahan volume virus yang masuk. Kalau volume virusnya lebih kecil dari volume antibodinya, itu bisa dihabisin. Tapi volume virus yang masuk jauh lebih besar dari volume antibodinya, maka antibodinya hanya menyerang sejumlah virus yang sesuai dengan jumlah antibodi. Sehingga kemudian bisa tetap terinfeksi, tapi akan berkurang volume virusnya. Kalau berkurang volume virusnya, maka diharapkan perburukan atau bahkan kematian kita bisa hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini semuanya simultan ya, yang perlu kita ketahui bahwa virus COVID ini tidak ditularkan melewatin, kalau bahasa kesehatan, melewatin vektor, melewati perantara. Ya. Misalnya kalau di DBD melewati nyamuk. Ya, kalau penyakit lain misalnya melalui binatang-binatang tertentu misalnya. Ini langsung virus COVID ini dari orang ke orang. Sehingga dengan membatasi mobilitas, membatasi kerumunan, membatasi aktivitas, itu otomatis virusnya tidak bisa berpindah ke orang lain. Kalau tidak berpindah ke orang lain, maka virusnya cenderung tidak memiliki inang untuk berkembang biak. Ya, kalau tidak memiliki inang, maka dia akan mati. Karena virus ini punya umur. Ya. Umur 14 hari sampai 21 hari itu kalau dia tidak masuk ke inang lain, dia akan mati. Sehingga dengan kegiatan PPKM, ya, mobilitasnya dibatasi, pertemuan antar orang dibatasi. Nah, virus itu tidak akan berpindah ke orang lain dan tidak menyebabkan dia hidup lebih lama. Sehingga memang wajar kalau PPKM dilakukan, ya, pembatasan aktivitas pembatasan kerumunan dilakukan, kemudian pembatasan aktivitas yang bertemunya manusia dilakukan, itu pasti akan jumlahnya infeksi akan menurun. Jadi tindakan vaksinasi, tindakan PPKM, tindakan pakai masker, ya, tindakan cuci tangan, itu sebenarnya menghindari virus itu masuk ke inang, ke kita, manusia sebagai inangnya, sehingga dia tidak punya kesempatan berkembang biak. Kalau tidak punya kesempatan berkembang biak, dia akan turun karena dia punya umurnya, alhamdulillah umurnya tidak terlalu lama gitu, hanya 14 hari sampai 21 hari. Kalau umurnya seperti kita, berat kita. Jadi ini yang masyarakat harus paham, kenapa harus dijaga. Tadi kalau disunter katanya bergerombol, itu memang harus ditertibkan. Ditertibkan dari prokesnya, ditertibkan dari kerumunannya. Karena apa? Karena kalau dalam jarak tertentu gampang masuk ke kita, maka dia akan berpindah-pindah inang, disitulah berkembang biak. Dan berumur panjang virusnya. Kira-kira gitu, Mas. Ya, oke. Baik. Saya ke Bu Laura. Ada nggak upaya misalnya untuk mengajak partisipasi masyarakat ya, Bu Laura, untuk menjadi donor plasma konvalesen? Karena ini yang saat ini sangat dibutuhkan bagi mereka pasien yang tengah menjalani perawatan akibat COVID, Bu Laura. Ya, pastinya ketika kami Ikatan Alumni Wati Bakti kan memiliki sahabat-sahabat yang pendonor, dan mereka itu memiliki kebiasaan pendonor dan pastinya memiliki hati atau semangat untuk memberi, termasuk juga dengan plasma konvalesen. Nah,
Prakteknya adalah ketika informasi yang kami dapatkan, kemudian kami juga memiliki informasi bahwa sahabat-sahabat pendonor juga ada yang pernah terkena COVID dan lain-lain, mereka otomatis biasanya memiliki keinginan juga untuk bisa berbagi melalui plasma konvalesen, dan biasanya mereka pergi ke PMI di mana bisa untuk melakukan plasma konvalesen seperti itu. Ya, ini hanya di wilayah Sukabumi atau juga ke wilayah lainnya, Bu Laura? Informasi itu pastinya tersebar kemana-mana ya. Seringkali juga kami dapatkan informasi akan saudara-saudara mungkin di luar dari kota Sukabumi, di Jakarta, bahkan kami juga pernah dapatkan di Yogyakarta dan lain-lain. Karena kami berjejaring, artinya kami memiliki sahabat-sahabat pendonor juga, yang juga kebiasaannya adalah ketika kita dapatkan informasi kebutuhan akan sesuatu atau informasi akan kegiatan vaksin tertentu dan hal lainnya, itu pasti mereka akan langsung kasih tahu pada kerabat-kerabatnya yang lain, dan biasanya kami pada akhirnya akan dapatkan informasi bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi seperti itu. Itu keuntungan kelebihan yang bisa kita dapati dengan kita kebiasaan berjejaring khususnya dalam kegiatan donor darah seperti itu. Iya. Oke, jadi memang selalu ada peningkatan ya kesadaran untuk donor plasma konvalesen, Bu Laura. Ya. Karena sejak awal kan mereka agak khawatir juga ya. Ketika awal-awal agak khawatir apakah akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya setelah baru dinyatakan sembuh dari COVID misalnya, Bu Laura? Biasanya sih buat sahabat-sahabat donor darahnya IKYB yang biasa sudah memiliki kebiasaan berdonor darah, maka pastinya tidak memiliki ketakutan lagi untuk berdonor konvalesen seperti itu. Bahkan kalau bisa pasti akan serta-merta segera semangat ya untuk memberi seperti itu. Makanya kenapa kita memiliki kebiasaan menggiatkan terus kebiasaan berdonor darah, supaya kita membangkitkan semangat dan menumbuhkan semangat baru untuk saudara-saudara kita, sehingga muncul nantinya anak-anak baru. Pada saat ini Ikatan Alumni Wati Bakti, kami kan TK, SD, dan SMP. Siswa-siswa SMP tidak bisa berdonor, tapi kami dapati bahwa ketika mereka sudah berusia 17 tahun ke atas, kami mendapatkan mereka menjadi pendonor-pendonor pemula, dan kami bisa lihat ada banyak pendonor-pendonor pemula, bahkan banyak keluarga baru, suami, istri, anak adik dan lain-lain. Jadi jumlahnya semakin banyak, Bu makin Laura, bertambah, ya. betul. Oke, baik. Saya ke Pak Gregorius terkait dengan vaksinasi COVID-19. Apakah orang yang memiliki adiksi juga dapat diberikan vaksin? Apakah ada efek samping juga jika melakukan vaksin itu, Pak Gregorius? Oke. Kita harus ini lebih kepada bicara tentang farmakologinya ya, berarti untuk orang-orang yang teman-teman yang sedang masih aktif menggunakan, tentunya kita harus mulai dulu melakukan detoksifikasi. Pertama, memang setiap orang yang masuk ke dalam masa terapi itu kan perlu melewati screening dan assessment gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah ketika masih aktif menggunakan, bisa nggak divaksin, kita perlu melihat banyak hal, terutama dari sisi farmakologi dan ilmu kedokterannya. Tapi kalau masa sedang di terapi, bisa nggak divaksin? Tentunya bisa ketika sudah melewati masa withdrawal atau masa putus zat, gejala-gejala putus zatnya sudah hilang, terus dia sudah mulai bersih kira-kira 1 bulan atau 2 bulan, saya pikir sudah tentunya sudah bisa divaksinasi. Juga komorbidnya sudah tidak ada komorbid untuk masalah vaksinasinya, ya tentunya sudah bisa divaksinasi. Itu sih kira-kira. Iya, baik. Tetapi memang persoalan yang penting, yang paling mendasar adalah bagaimana sebetulnya vaksinasi ya. Sebaiknya vaksinasi dipastikan bisa dilakukan juga untuk mereka yang masih dalam terapi ya, ketika mereka sudah sehat misalnya, Pak Gregorius. Iya, kalau biasanya sih rata-rata rentang terapi itu dalam setiap lembaga variasinya antara 3 bulan sampai 6 bulan selama terapi. Kalau kita melihat di bulan ketiga, bulan keempat atau bulan kelima, saya pikir itu sudah stabil, kondisi badan sudah cukup baik, tentunya sudah bisa divaksin sih. Mungkin ke depan vaksinasi
ke dalam tempat-tempat rehabilitasi mungkin sudah bisa dilakukan. Saya lupa di BNN sendiri pun sedang melakukan itu sepertinya. Waktu kemarin sedang dicoba untuk staff. Saya pikir juga mungkin sedang mengarah ke sana untuk pasien dan klien yang sedang menjalani terapi. Iya, baik. Dokter Daeng, dari penjelasan Pak Gregorius, kemudian juga Ibu Laura Petra, bahwa di tengah pandemi COVID seperti sekarang, tantangannya juga masih cukup besar di tengah masyarakat yang sekarang sudah mulai abai begitu ya, karena sudah dianggap mulai turun angka COVID, tetapi masih banyak masyarakat yang mulai mengedukasi masyarakat yang lain untuk solidaritas bersama ya, untuk tetap menjaga dengan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi massal dan lain sebagainya, atau juga donor darah konvalesen sebagai satu cara untuk penyembuhan. Nah, dari Ikatan Dokter Indonesia, apa edukasi yang perlu dilakukan kepada masyarakat agar tetap waspada akan bahaya pandemi ini, bahaya COVID yang masih mengintai kita sebetulnya, Dokter Daeng? Ya, kalau edukasi yang harus dilakukan materinya ya, itu tetap sama, di semua negara sama, Mas. Dan dua hal besar, yaitu vaksinasi dan prokes ya. Prokes itu tadi ada bagaimana dia menjaga perilakunya baik ya, kemudian daya tahan tubuhnya baik, lingkungannya baik ya. Itu yang paling penting sekarang sebenarnya adalah bagaimana caranya melakukan edukasi ke masyarakat. Ini yang paling penting ya, karena dalam perubahan perilaku itu sebenarnya perlu kolaborasi secara besar ini. Karena garda terdepannya bukan pemerintah, bukan nakes kalau sudah perubahan perilaku. Garda terdepannya adalah masyarakat sendiri. Masyarakat ya. Makanya kalau ada muncul elemen-elemen masyarakat berkolaborasi bersama-sama, terus tidak capek-capek mengingatkan masyarakat, ini penting sekali dilakukan. Karena begini, kita tahu dalam teori apapun ya, untuk menimbulkan kesadaran masyarakat itu biasanya memerlukan waktu yang lama. Ya. Betul. Tetapi dalam suasana emergensi ini kan harus cepat. Karena harus cepat, tidak bisa dilakukan pemerintah saja atau pihak-pihak tertentu. Marilah bareng-bareng semua pimpinan masyarakat, semua kelompok masyarakat. Tidak capek-capek terus mengingatkan. Karena kalau terus diingatkan, ya kami yakin itu masih masyarakat kemudian timbul kesadaran bersama ya. Iya. Baik. Dokter Daeng, terima kasih sudah bersama kami. Bu Laura Petra, terima kasih juga, dan Pak Patrician Gregorius, terima kasih. Kita sama-sama punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat agar kita bangkit bersama melawan COVID. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dok, terima kasih semuanya. Ya Pak Gregorius, Mbak Laura, terima kasih Pak Daeng. Terima kasih Kakak Lala. Baik, nah pendengar, demikian tadi Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daeng Fakih, kemudian Laura Petra, Ikatan Alumni Yuati Bakti, dan Patricia Gregorius, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia atau IKI Jakarta. Dan jangan lupa Anda bisa mention follow akun @mulaidarikamu_id. Mention follow akun @mulaidarikamu_id. Saya Swiryo, selamat siang, sampai jumpa.